Informatika, salah satu jurusan favorit di Universitas Islam Indonesia. Jurusan Informatika memiliki 1.500 mahasiswa aktif. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia berjuang mendidik para mahasiswanya agar dapat menjadi pemungkin solusi teknologi informasi dengan nilai-nilai keislaman. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia memiliki 2 program studi Informatika Program Sarjana dan Program Studi Informatika Program Magister. Dengan kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2020, mahasiswa Program Studi Informatika Program Sarjana tahun keempat bebas memilih 1 dari 5 penjaluran untuk menyelesaikan program sarjana. Penelitian, magang, belajar di luar negeri, pengabdian masyarakat, atau perintisan bisnis dan memungkinkan mahasiswa lulus dalam kurun waktu 3,5 tahun. Aktif berkontribusi pada pengembangan disiplin keilmuan kekomputeran, jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia memiliki pusat studi yang menjadi konsentrasi program magister Informatika Medis, Sistem Informasi Enterprise, Forensika Digital, dan Sains Data. Dengan 7 grup riset, Sistem Informasi, Sistem Siber, Informatika Medis, Informatika Teori dan Sistem Cerdas, Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia dan Visi Komputer, serta Sains Data. Jurusan Informatika bertekad untuk terus menjulangkan inovasi dan melebatkan manfaat dalam dunia IT. Pembelajaran di jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia didukung dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, akses internet cepat, dan ruang belajar yang nyaman, sehingga para mahasiswa dapat mengaktualisasi diri mereka secara maksimal. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia juga aktif menyelenggarakan seminar nasional dan internasional. Di antaranya adalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Hacking and Digital Forensics Exposed Hardfacts, dan International Conference on Information Technology and Digital Application (ICIDA). Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi luar negeri. Di antaranya adalah Raja Manggala University of Technology, Tanyaburi, Thailand, Yongsan University, South Korea, Nanjing Xiaozhuang University, China, University of the Cardil Rast, Filipina, Tyler's University, Malaysia, serta beberapa institusi terkemuka lainnya. Jurusan Informatika juga telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan IT seperti Tokopedia, Gameloft, Javan, Solusi 247, dan masih banyak lagi. Digital kini telah menjadi budaya. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia siap untuk menjadi pionir digitalisasi dunia, memberi semangat kepada masyarakat dalam menyongsong dunia digital, dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi teknologi yang solutif. We are IT Solution Enablers, Informatika UII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan menyampaikan diseminasi hasil penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu tentang alat bantu deteksi dini sindrom metabolik. Jadi sebenarnya aplikasi ini merupakan salah satu keluaran tambahan dari hasil penelitian kami, yang nanti harapannya dengan menggunakan aplikasi alat bantu deteksi dini ini diharapkan masyarakat bisa terbantu untuk melakukan deteksi sedini mungkin terhadap kemungkinan adanya sindrom metabolik. Nah, dengan demikian nanti ketika kita ada kecenderungan untuk menjadi beresiko sindrom metabolik, maka nanti harapannya itu sudah bisa ada langkah-langkah pencegahan sebelumnya. Baik, sebelum kita ke aplikasi alat bantu deteksi ini, sebelumnya kami sampaikan sedikit terkait tentang sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini merupakan sebuah kumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya tekanan darah dan glukosa darah, kemudian juga kelebihan lemak tubuh di sekitar pinggang atau lebih tepatnya itu di perut, dan juga adanya tingkat kolesterol serta trigliserida yang
yang abnormal. Nah, harapannya nanti dengan menggunakan aplikasi ini kita dari awal itu sudah bisa melakukan deteksi dini sehingga tindakan preventif itu bisa dilakukan sedini mungkin. Nah, dalam hal ini nanti kita untuk alat ukur yang akan dikembangkan, yang kami kembangkan ini menggunakan standar ya, kriteria diagnosis yang dikeluarkan oleh NCAP ATP3. Nah, di sana di kriteria diagnosis ini mengatakan bahwa paling sedikit itu ada 3 dari 5 kriteria berikut itu muncul. Sehingga dikatakan bahwa seseorang itu nanti dia terkena sindrom metabolik. Nah, apa itu? Yang pertama adalah adanya obesitas sentral. Ini untuk ukuran Asia Pasifik itu ditandai dengan lingkar perut yang lebih dari atau sama dengan 90 cm untuk laki-laki dan 80 cm untuk perempuan. Kemudian adanya dislipidemia trigliserid, ini kalau kita singkat dengan trigliserid TG, di mana nilai trigliseridnya itu lebih dari atau sama dengan 150 mgdl atau sedang dalam masa pengobatan. Kemudian yang ketiga itu adalah dislipidemia, tapi dari sisi HDL, ini ditandai dengan HDL, kolesterol HDL-nya itu kurang dari 40 mg/dl untuk laki-laki dan untuk perempuan itu HDL-C-nya kurang dari 50 mg/dl untuk perempuan atau sedang dalam masa pengobatan juga. Dan kemudian selanjutnya adalah tekanan darah, di mana tekanan darah sistoliknya itu lebih dari atau sama dengan 130 mmHg, atau diastoliknya itu lebih dari atau sama dengan 85 mmHg, atau juga dalam masa pengobatan. Dan yang terakhir adalah kadar glukosa darah puasa, di mana glukosa darah puasanya itu lebih dari atau sama dengan 100 mg/dl, atau juga sedang dalam masa pengobatan. Sehingga kalau nanti ada minimal 3 dari 5 ini itu muncul, maka dikatakan bahwa yang bersangkutan itu teridentifikasi punya risiko sindrom metabolik. Nah, untuk aplikasinya adalah seperti ini. Oke, ini adalah aplikasi yang kita kembangkan. Nanti untuk tampilan awalnya semacam ini. Ini ada 2 macam. Yang pertama itu adalah pengukuran tingkat risiko, dan yang kedua itu adalah diagnosis awal. Untuk pengukuran tingkat risiko, nanti ada faktor lain non-klinis yang bisa kita masukkan. Jadi seperti aktivitas sehari-hari, olahraga, semacam itu, olahraga, kemudian makan makanan yang kurang sehat, semacam itu, kemudian juga dimungkinkan adanya usia. Dan yang kedua adalah diagnosis awal, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan. Nah, coba dari tingkat risiko dulu, Mas Anwar. Nah, pertama kita masukkan dulu nama, langsung saja ya. Waduh. Untuk nama. Ya. Nama misalkan siapa, Anwar misal. Pakai namanya Anwar. Laki-laki umurnya yang agak tua dikit, 50, jangan 21, 50 deh, 50 gitu. Kemudian tekanan darah sistolik semisal 135, diastoliknya 90, tidak dalam pengobatan, lalu lingkar pinggangnya 100 misal. Merokoknya tidak, berarti 0 ya. Makan berlemaknya itu sering, anggaplah sering. Sering, makan manisnya itu sering juga. Kemudian olahraganya 1 aja, 1 kali. Oke, kemudian, nah ini uji lab nanti dipakai untuk pengukuran diagnosis awal. Trigliserid misalkan 100 saja, 100. Pengobatannya tidak, gula darah puasa 90. Pengobatannya tidak, HDL-nya 45. Kemudian pengobatan tidak. Nah, coba kita bisa hitung risikonya. Ini obesitasnya iya. Kemudian putus.
Nanti diedit. Ya, obesitasnya oke, karena tadi punya lingkar pinggang berapa, datanya nggak kelihatan ya. Jadi kalau di back itu nanti nggak hilang tapi di back masih bisa. Iya. Lingkar pinggang tadi adalah 100 ya. Nah 100 itu kalau laki-laki kan tadi lingkar pinggangnya 90 ya. Jadi Mas ini termasuk yang obesitas. Kemudian tadi yang hasilnya tadi lagi. Oke. Trigliseridnya itu tidak termasuk tinggi. Tekanan darahnya tinggi ya karena 135 tadi sistoliknya, gula darahnya tidak, gula darahnya harusnya tadi 90 itu masuk, tidak melebihi dari kriteria diagnosis. Kemudian HDL rendahnya tidak, nah tadi 45 ya, masih di bawah 50. Kemudian dia bukan berisiko atau tidak berisiko. Lalu di sana ada keterangan lain bahwa yang bersangkutan tidak merokok, kemudian makan berlemaknya ini termasuk cukup sering juga, kemudian olahraganya 1 kali. Jadi meskipun demikian, karena di sana baru ada 2 dari 5 kriteria, maka yang bersangkutan ini masih termasuk yang belum tinggi. Ya. Belum tinggi. Tinggi itu kalau tadi sudah ada 3 dari 5 itu, maka dia termasuk yang cukup tinggi. Oke, kemudian kalau untuk yang diagnosisnya seperti apa? Ini sama, outputnya nanti sama, yang diagnosis awal. Diagnosis awal, nanti cukup ada bedanya Bu, ada keterangannya. Oh ya, coba yang diagnosis awal. Ini diagnosis awal ya, oke. Masih sama, namanya misalkan Anwar, kemudian laki-laki, umur 50, kemudian tekanan darah tadi 135, sistoliknya 90, ya, 90. Kemudian pengobatan tidak, lingkar pinggang 100, merokoknya tidak, makan berlemaknya sering, kemudian makan manisnya sering. Olahraga 1 kali. Lalu trigliseridanya tadi berapa ya? 100 ya? 100, gula darah puasa 90, HDL 45. Ini, nah di bawahnya itu ada beberapa pantangan. Dia karena apa namanya tadi dia tidak berisiko gitu, sehingga di sini tidak terlalu banyak rekomendasi yang diberikan. Jadi rekomendasinya adalah diharapkan bisa jalan cepat 30 menit per hari karena tadi olahraganya kan relatif kurang ya, hanya 1 kali. Kemudian juga ada latihan fisik kalau memungkinkan. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah karena tadi makan berlemaknya cukup sering, juga makan manisnya. Oke, kemudian contoh lain lagi, mungkin 1 lagi untuk yang perempuan. Perempuan, contoh misalkan Ani. Ani. Ini perempuan usianya 65 udah tua. Tekanan darahnya 150. 150. Diastoliknya 80 misal. Pengobatannya iya. Pengobatan tekanan darahnya iya gitu. Iya, lingkar pinggangnya 80 saja. Merokoknya tidak, makanan berlemaknya jarang. Manisnya sering, olahraganya 0 bisa 0 ya, 0. Kemudian uji lab, trigliseridnya misalkan 152. Pengobatannya tidak, gula darahnya 112. Kemudian pengobatan tidak, HDL-nya 50. Pengobatan HDL tidak. Nah, coba kita hitung.
Nah, ini semuanya tidak bagus ya. Coba kalau kita lihat dari depan tadi, dari atas. Obesitasnya ini termasuk tadi 80 ya. 80 itu termasuk kategori ya untuk perempuan ya, karena kalau perempuan memang dia harus kurang dari 80. Kemudian trigliseridnya juga tinggi karena tadi harusnya di atas 150, tadi 152. Kemudian tekanan darahnya juga tadi tinggi 150. GDP-nya tadi juga tinggi 112 ya, harusnya di bawah 100. Kemudian HDL-nya, nah HDL-nya itu di bawah 50. Tadi 50 berapa nih? 50 pas Pak ya? 40 berapa? 50 pas. 50 pas. 50 pas. Nah, coba misalkan Mas, kita ganti yang 50-nya. Kita coba ganti jadi 40. 40. Coba kita ganti. Ya, apalagi 40 ya, 50 saja rendah. Jadi 40 juga termasuk tinggi. Kalau kita tambah coba, HDL-nya 55 begitu. 55, oke. Nah, itu HDL-nya menjadi tidak rendah. Itu termasuk berisiko sindrom metabolik karena di sana ada 4 dari 5 kemungkinan yang ada. Oke. Kemudian misalkan satu lagi coba, contoh yang laki-laki lagi. Laki-laki namanya diganti dong, jangan Anto. Ya, ya. Oh, umurnya misal 45. Tekanan darahnya ini tinggi, 160. 160. Kemudian 80, tapi dia pengobatannya tidak. 80. Pengobatannya tidak. Lingkar pinggangnya 100. Oke, 100. Merokoknya tidak. Makan berlemaknya jarang, misalkan. Makan manisnya juga jarang. Anggaplah orangnya memang gendut gitu. Olahraganya 2 kali sehari. Trigliseridnya 90. Pengobatannya tidak. Gula darahnya 120 mg. Pengobatannya tidak. HDL-nya 52. Oke, coba kita cek. Nah, ini di sana ada 3, yaitu obesitas ya, karena tadi 100 lebih ya untuk lingkar pinggangnya, tekanan darahnya tinggi, oke, 160, GDP-nya juga tinggi, tadi 120. Sehingga dia termasuk berisiko sindrom metabolik. Nah, kemudian ini rekomendasinya apa? Nah, ini cukup banyak karena dia tadi berisiko gula darahnya tinggi, maka di sana rekomendasinya adalah makan nasi putih dan makanan berbahan dasar tepung terigu. Kemudian minum minuman manis. Ini yang jangan ya, ini yang tidak boleh, yang tidak boleh. Kemudian betul ya, ini pantangan. Jadi karena di atas karena di atas itu pantangan, maka harapannya yang di bawah ini tidak dilakukan karena pantangan. Macam-macam tidak boleh minum. Nah, kemudian di bawah ini rekomendasi. Jadi, rekomendasinya itu adalah kurangi lingkar perut. Ya, mungkin dengan diet misalkan ya, untuk laki-laki untuk 90 laki-laki dan 80 untuk perempuan. Kurangi berat badannya dan sebagainya. Termasuk tekanan darahnya. Nah, sehingga nanti harapannya dengan aplikasi yang sangat sederhana ini begitu. Harapannya ini terutama untuk yang pralansia itu sudah tahu rambu-rambunya. Kalau ternyata saya ini teridentifikasi kena sindrom metabolik misalkan karena ada 3 dari 5 tadi yang muncul. Harapannya nanti kita bisa memperhatikan rekomendasi dan pantangannya sehingga kedepannya tidak muncul penyakit-penyakit komplikasi jadi semacam kardiovaskular atau bahkan mungkin sampai ke stroke ginjal itu kita bisa atasi itu dari awal karena kita sudah tahu bahwa kita punya risiko untuk terkena sindrom metabolik itu cukup tinggi.
Kira-kira begitu. Mungkin dari Bu Egi menambahkan, bisa menambahkan sedikit. Untuk saat ini belum ada Bu Cici. Tadi ini sudah ada rekaman datanya atau bagaimana? Setelah melakukan pengecekan, kita bisa pantau lagi nggak Bu? Misalnya saya melakukan pengecekan berikutnya saya ngecek lagi gitu Bu. Oke, nah ini untuk tahap awal prototypingnya, ini karena yang dibuat Mas Anwar ini, kita memang kemarin desainnya sangat simpel, sehingga kita memang tidak menyimpan data. Sehingga nantinya kalau kita ingin ngecek lagi, kita input lagi, jadi ini belum tersimpan gitu ya. Nanti ke depan, ini harapannya ini masih PR lagi nih untuk Mas Anwar. Ini kalau bisa ini disimpan, sehingga kita nanti bisa memantau perkembangan rekam medik kita, ya rekam medik dalam artian rekam medik kecil-kecilan gitu untuk pribadi ya, untuk personal. Ya kita bisa tahu, oh kemarin saya tuh ngecek berat badan, lingkar perut saya tuh kemarin misalkan 95, kemudian bulan depan ngecek, oh sudah berkurang 1 cm. Nah, kalau yang punya Anwar ini belum bisa nge-save kan ya? Ya, belum punya database. Belum ada database-nya, sehingga nanti untuk tahap awal ini kita memang kemarin sengaja membuat hanya seperti ini biar nggak berat. Nah nanti ke depan salah satu yang nanti akan kita kembangkan adalah ini bisa dipakai untuk nyimpen data. Jadi saya kira itu cukup simpel juga ya. Setidaknya adalah data-data rekam pemeriksaan dari setiap orang dari waktu ke waktu sehingga tadi bisa dimonitor. Ya minimal itu bisa memonitor lingkar perut, itulah yang paling gampang ya, yang paling gampang kan lingkar perut. Kalau yang kaitannya dengan pemeriksaan lab itu ya nanti pada saat pemeriksaan bisa ditambahkan. Oleh karenanya nanti ini pas kalau dipakai untuk kawan-kawan yang ada di Posyandu, misalkan kawan-kawan kader Posyandu, jadi bisa memantau, terutama untuk yang lansia ya, untuk Posyandu lansia bisa memantau nanti perkembangan lansia dari masa ke masa itu bisa terlihat di sana. Cukup dari saya Bu Cici. Oh ya. Ya, jadi kira-kira begitu kawan-kawan. Nanti kalau misalkan mau menggunakan aplikasi dasar ini juga kami nanti mau untuk bisa mendapatkan masukan. Untuk awal kita memang belum ada fasilitas untuk simpan dulu, tapi setidaknya dengan menggunakan aplikasi yang kami bangun ini sudah bisa dipakai untuk mengecek apakah kita punya risiko untuk terkena sindrom metabolik. Itu dulu awalnya. Sehingga harapannya nanti dengan rekomendasi yang kami berikan dari aplikasi ini dan pantangan-pantangan yang harus dijauhi, itu kita bisa memberikan tindakan preventif sedini mungkin, sehingga nanti ke depan itu tidak terjadi komplikasi-komplikasi lain yang lebih mengerikan. Saya kira itu mungkin cukup ya. Atau dari Anwar ada mau yang ditambahkan terkait dengan aplikasi? Sampai sejauh ini belum ada. Ada ya. Jadi nanti masih minta bantuan untuk sedikit tadi menambahkan untuk bisa menyimpan data. Bisa. Ya, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi dari aplikasi yang sudah kami hasilkan sebagai hasil penelitian. Ini sampingan ya, karena awalnya penelitian kami itu lebih ke arah pengembangan metodenya. Jadi aplikasinya ini aplikasi sampingan awal. Nanti ke depan harapannya kita punya metode baru yang dikembangkan dengan menggunakan sistem inferensi fasi. Kalau ini kita masih menggunakan standar yang dikeluarkan oleh NCEP ATP 3, itu sehingga kita masih menggunakan standar baku. Baik, terima kasih kami sampaikan, kami akhiri untuk sesi diseminasi kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.